Kiai Ahmad Dahlan atau Muhammad Darwis adalah seorang pahlawan nasional sekaligus pendiri Muhammadiyah. Dahulu, ia pernah dianggap mengubah agama ketika meluruskan kiblat musola. Padahal, ia meluruskannya berdasarkan ilmu falak dan ilmu bumi yang ia dapatkan selama belajar di Makkah. Akibatnya, Ahmad Dahlan menjadi bahan pergunjingan, khususnya bagi warga kampung Kauman, dan Langgar Kidul miliknya pun dihancurkan. Dapat dibayangkan, jika di era Ahmad Dahlan ada pasal soal penistaan agama, maka dapat dipastikan ia tergolong sebagai penista agama. Tak peduli meski yang ia lakukan berdasarkan intelektualitas. Berbicara penistaan agama mengingatkan kita pada kasus yang terjadi baru-baru ini, yakni kasus penistaan agama oleh Muhammad Kacé dan Yahya Waloni. Keduanya menyiarkan dakwah yang dianggap menistakan agama mereka sebelumnya lewat video yang tersebar di media sosial. Mereka pun dijerat pasal berlapis. Lalu pertanyaannya, apakah mereka yang merupakan mantan dari agama masing-masing pantas dikenakan pasal penistaan agama? Dan apakah seseorang yang dianggap merugikan agama dapat memenuhi kualifikasi pertanggungjawaban pidana jika perbuatan yang dilakukannya tidak disertai niat jahat atau mens rea? Sebab banyak kasus mantan muslim, mantan Kristen ataupun lainnya yang dilaporkan menista agama lamanya. Namun tidak bisa jadi kasus di pengadilan karena mens rea-nya memang tidak bisa membuatnya bersalah. Jadi, dalam kasus Kacé dan Waloni akan masuk pada pembuktian mens rea-nya terlebih dahulu, sebelum bisa dibuktikan dia melanggar pasal penistaan agama atau tidak dalam kacamata hukum. Lantas, bagaimana dengan Ahok? Ahok dianggap bersalah berdasarkan pembuktian mens rea karena motifnya menista Islam bukan karena pandangan spiritualnya, melainkan faktor harus memenangkan pilkada. Itulah mengapa Yahya Waloni menyatakan pembelaannya dengan menyatakan memiliki kapasitas pengetahuan di bidang keagamaan. Ia pernah mengungkapkan bahwa dirinya termasuk yang berpengalaman dan pakar teologi. Artinya, sebagai mantan Kristen, ia memprotes dan kecewa terhadap agama lamanya dengan video yang ia unggah di media sosial. Sedangkan Kacé merupakan pendeta jebolan pesantren di Ponpes Nurul Huda, Jawa Barat. Setelah ia kembali ke desanya dari pesantren, Kacé membuat kontroversi soal agama dengan pemikirannya. Tak hanya itu, dia juga berganti agama dan menjadi misionaris di desanya. Artinya, Kacé adalah mantan santri yang kecewa dengan Islam dan Kitab Kuning, lalu memurtadkan puluhan orang yang setuju dan merasa kecewa dengan Islam. Maka baik Kacé maupun Waloni adalah penganut agama lama yang kecewa dengan agama lamanya lalu berbicara buruk tentangnya. Serupa dengan konsumen suatu produk makanan yang memprotes produk makanan tersebut. Tiap orang memiliki cara dalam menunjukkan kekecewaan. Begitu juga dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan yang berusaha mengubah sudut pandang Islam kolot dengan Islam yang berazaskan intelektualitas. Apakah Kiai Ahmad Dahlan melakukan penistaan agama? Jika begini terus caranya, ketika ada pasal penistaan agama, maka harus ada pasal penistaan intelektualitas. Sebab pernyataan Wapres Maruf Amin yang mengatakan doa para kiai dan ulama berperan sebagai salah satu penangkal corona pada Februari 2020 lalu jelas menistakan kecerdasan, intelektualitas, dan kemajuan manusia.